Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa saham ya. Kita akan mulai dulu dari Astra International. Dan ini saya bisa gambarkan satu trendline ya di Astra. Ini sudah keempat kalinya kita retest kembali ke trendline ini. Dan untuk saat ini saya lebih mengekspektasikan adanya kenaikan ya dari trendline ini. Kemungkinan besar pemantulannya bisa sampai ke area 5.800 sampai area 6.000. Nah, kita bisa naik. Kemudian setelah ini kita akan perhatikan lagi apakah Astra berhasil break dari area 6.000 ini atau malahan dia membentuk satu head and shoulder pattern. Kalau dia membentuk pattern head and shoulder, kemungkinan besar kita bisa ekspektasikan penurunannya. Di mana target idealnya bisa sampai ke area 3.600. Tapi menurut saya kemungkinan ini lebih kecil ya. Selama trendline ini masih bisa ditahan, kemungkinan Astra untuk membuat head and shoulder pattern ini lebih kecil. Untuk saat ini saya lebih mengekspektasikan Astra berhasil break dari area resisten 6.000 ini dan melanjutkan kenaikannya. Karena kita ada satu rising channel di sini, di mana kalau kita berhasil break dari area 6.000 ini, kita berpeluang untuk naik kembali sampai area 7.500. Nah, ini target yang patut kita pantau. Nah, jadi itu dua skenario buat Astra ya, di mana saya lebih melihat skenario kenaikan yang kemungkinan terjadinya lebih besar. Oke, sekarang saya akan coba lihat sedikit ya di chart weekly-nya. Nah, kalau di weekly saya bisa gambarkan satu trendline ini ya. Dan sekarang harga baru saja jatuh dari trendline yang ada di sini. Nah, saya ekspektasikan minggu depan kita bisa rebound dari area ini. Karena kalau kita tidak rebound, bisa jadi ini lebih bahaya ya. Jadi untuk minggu depan saya ekspektasikan adanya rebound. Dan saya ekspektasikan false break terjadi di sini. Di mana harga akan close di atas 6.000 lagi dan berpeluang melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau Astra masih gagal, close di area 6.000, kemungkinan besar kita bisa melihat skenario pertama yang saya sebutkan tadi. Kita bisa turun untuk target pertama ada di area 4.600 dulu. Karena ini merupakan area support yang lumayan kuat. Oke, saya rasa begitu ya buat Astra. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham bank ya. Oke, untuk saham ini kalau kita perhatikan, sebenarnya datanya masih sangat kurang buat dianalisa. Tapi kalau kita perhatikan secara candlestick saja, ini kita sudah ada satu candle shooting star ya, di mana biasanya ketika candle ini terjadi, kemungkinan besar pembalikan arah akan terjadi. Dan dalam beberapa hari mendatang, saya lebih ekspektasikan adanya koreksi ya. Minimal koreksinya bisa ke area 0,382 retracement. Dan kita harus perhatikan lagi, apakah area ini bisa di hold atau masih gagal lagi. Kalau gagal, kita berpeluang jatuh lagi ke area 1000 ya. Nah, dua area ini patut kita pantau. Satu ada di 1650. Kalau gagal bertahan di area ini, kemungkinan besar kita bisa turun ke area 1360 atau bahkan 1000. Nah, kurang lebih seperti itu analisa buat bank. Karena datanya masih sangat kurang ya, jadi analisanya juga tidak bisa begitu signifikan. Kita hanya bisa melihat dari pola candlestick yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini. Ya, jadi saya kira seperti itu ya buat saham bank. Sekarang saya akan lanjutkan ke saham UNVR. Oke, buat saham Unilever ini kita bisa perhatikan, ini kita masih ada di satu downtrend ya. Dan kalau saya gambarkan trendline, ini kita masih gagal break dari trendline ini. Saya akan coba gambarkan trendline yang lebih kecil ya. Saya akan ganti warnanya jadi warna biru ya. Nah, kita bisa perhatikan ini ada dua trendline. Dan kalau kita perhatikan, kita masih gagal ya break dari trendline biru ini. Memang ada beberapa kali break, tapi kemudian dia jatuh kembali. Biasanya saya katakan ini false break ya. Dan selama Unilever masih belum bisa break di trendline birunya atau trendline kuningnya, saya masih cenderung lebih bearish ya. Tapi untuk target penurunannya, kalau saya perhatikan ini sudah lumayan dekat ya dengan bottomnya. Karena kalau saya ukur dengan Fibonacci, ini sudah lumayan dekat dengan area golden ratio-nya. Nah,
Dalam beberapa hari atau minggu ke depan, saya ekspektasikan harga akan sideways di area golden ratio ini. Setelah sideways, kemungkinan besar kita akan berhasil break dari trendline biru ini, dan bahkan trendline kuning ini. Nah, jadi range-nya kurang lebih ada dari 6.600 sampai area 7.000 ya. Ini patut kita pantau. Sideways-nya bisa di area sini. Setelah kita sideways di range ini, mungkin beberapa bulan ke depan kita akan break dari trendline biru ini dan trendline kuning ini. Nah, break dari sini kemungkinan besar kita bisa naik lebih tinggi lagi ya. Nah, tapi ini untuk yang lebih long term ya, kalau kita perhatikan. Target untuk yang lebih long term-nya kemungkinan besar ada di area 9.300 atau bahkan ada di area 10.000 ya. Golden ratio ini. Seperti itu ya buat UNVR. Jadi dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, saya lebih ekspektasikan adanya sideways dulu di range 6.600 sampai area 7.000. Kemungkinan besar baru kita bisa break dari area trendline ini dan melanjutkan kenaikan kita. Nah, untuk target yang lebih dekatnya bisa ada di area 7.800. Ini juga sudah lumayan ya. Ini ada sekitar 16% ya kalau kita hitung dari area 6.600. Tapi ini buat kalian yang ingin yang lebih safe ya. Ya, saya kira seperti itu ya analisa buat UNVR. Saya akan coba lihat sedikit di weekly. Nah, di weekly ini saya bisa gambarkan satu trend line. Di mana ini kita sudah retest sebanyak 5 kali ya di trend line ini dan masih belum break. Dan biasanya semakin sering harga menyentuh satu trend line, kecenderungannya buat break trend line tersebut biasanya semakin besar. Jadi untuk yang ke-6 kali ini harusnya kita bisa break. Walaupun ini kemungkinan besar bisa makan waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Tapi kalau kita perhatikan secara history ini juga biasanya kenaikannya cenderung stabil kalau dia sudah mulai naik. Ya, jadi seperti itu ya buat UNVR. Sekian saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.